Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Janri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Para Pendahulu melalui program Ini Baru Terang. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini akan membahas tentang dua kisah di dalam Alkitab dan hubungannya dengan Wahyu pasal 13 yang akan menggambarkan tentang apa yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan menuju akhir dari dunia ini. Kisah pertama adalah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Perjanjian Lama. Lalu kisah yang kedua adalah tentang gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru. Dan kita berharap melalui dua kisah ini, kita akan melihat bagaimana keberanian, keteguhan iman, dan juga pengharapan umat-umat Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar dalam perjalanan iman. Mari kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Hari Minggu fokusnya tentang cara untuk membaca nubuatan. Dalam mempelajari nubuatan, baik dalam kitab Daniel dan juga kitab Wahyu, kita menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan historis. Apa artinya? Artinya kita memahami pola urutan demi urutan sejarah secara bertahap hingga penggenapan dari semua nubuatan itu terjadi. Bagaimana tahapannya? Tahapannya kita bisa lihat dalam Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 memberikan informasi tentang rangkaian sejarah yang akan terjadi di dunia ini. Pertama, kerajaan Babel itu adalah masa di mana Daniel hidup. Kemudian kerajaan itu akan dikalahkan oleh Media Persia. Kemudian kerajaan Media Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani dikalahkan oleh Roma. Kemudian Roma akan terpecah lalu membentuk bangsa-bangsa Eropa modern. Dan juga nanti di akhirnya akan ada kerajaan Tuhan yang akan berdiri kekal. Berdasarkan Daniel 2 ayat 44. Maka prinsipnya adalah kita memandang nubuatan ini sebagai satu kisah yang akan berlangsung terus, tidak terputus, berlanjut, sampai nanti pada akhirnya kerajaan Tuhan yang akan berdiri kekal dan berkuasa. Maka kita akan melihat pelajaran ini sebagai pelajaran yang bersambung. Demikian cara mempelajari nubuatan dalam Daniel dan juga Wahyu. Sekarang kita masuk ke fokus pelajaran hari Senin sampai dengan hari Kamis. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada pelajaran, ada tokoh, ada pertentangan, ada ancaman, dan juga ada posisi iman. Pertama pelajaran hari Senin, Daniel pasal 3. Tokoh yang berperan di sana adalah 3 pemuda Ibrani. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa pertentangan yang mereka hadapi? Mereka dipaksa menyembah patung emas Nebukadnezar. Kebebasan beragama mereka terancam. Kita tahu bahwa Nebukadnezar mendirikan patung emas yang melambangkan dirinya karena dia berusaha menentang apa yang Tuhan sudah tetapkan bahwa kerajaannya hanya akan berakhir karena dia bagian kepala saja yang terbuat dari emas. Tapi dia membangun patung dirinya yang semuanya terbuat dari emas karena berharap kerajaannya berlangsung selama-lamanya. Apa ancaman yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Kalau mereka menolak menyembah patung emas Nebukadnezar, mereka akan dilemparkan ke api yang menyala-nyala dalam Daniel 3:6. Akan tetapi bagaimana posisi iman mereka dalam situasi itu? Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 katakan, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami dari api, kami tidak akan memuja dewa atau patung emas Tuanku. Itulah posisi iman mereka. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu fokus hari Senin. Sekarang kita masuk fokus hari Selasa, Wahyu pasal 13. Ini berhubungan juga dengan Daniel pasal 3 yang tadi. Siapa tokohnya yang berperan di sana? Tokohnya adalah umat akhir zaman. Itulah kita. Pertentangan apa yang akan terjadi? Sama, penyembahan terhadap binatang. Lalu apa ancaman yang akan kita hadapi? Ancamannya kalau kita tidak menyembah patung binatang itu, yang adalah patung manusia itu, maka hukumannya adalah hukuman mati. Wahyu pasal 13 ayat 15. Dalam situasi demikian, bagaimana posisi kita? Wahyu pasal 14 ayat 12 katakan, yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan juga iman kepada Yesus. Itulah posisi iman kita dalam ancaman-ancaman yang akan terjadi. Lalu kemudian kita masuk ke pelajaran di hari Rabu, Kisah pasal 12. Tokoh yang berperan di sana adalah gereja mula-mula. Para murid ketika itu. Apa pertentangan yang mereka hadapi? Pertentangannya adalah antara mereka menyebarkan kebenaran Injil tentang Yesus atau mereka takut terhadap intervensi penguasa dunia ketika itu.
Ancamannya apa kalau mereka terus bercerita tentang Yesus? Ancamannya adalah mereka akan dipenjara atau dipenggal berdasarkan Kisah pasal 12. Akan tetapi dalam situasi demikian itu bagaimana posisi iman gereja mula-mula, para rasul, para murid ketika itu? Petrus, Yakobus, dan para rasul yang lain, mereka setia sampai mati. Mengapa? Karena mereka memilih untuk percaya dan melakukan Yohanes pasal 21 ayat 18-19. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Maka mereka memilih untuk berdiri pada posisi itu. Sekalipun menghadapi ancaman-ancaman yang di hadapan mereka. Itu fokus di hari Rabu. Sekarang fokus pelajaran di hari Kamis, Wahyu pasal 13 dan 14. Siapa tokoh yang akan berperan dan terlibat di sana? Mereka adalah umat akhir zaman. Itu adalah kita. Apa yang akan kita hadapi untuk waktu-waktu yang akan datang. Pertentangan apa yang akan kita hadapi? Pertentangan antara menurut hukum Tuhan atau beribadah pada hari Sabat atau menurut hukum manusia atau beribadah pada hari Minggu. Apa ancamannya? Bila menolak untuk menurut pada hukum manusia tersebut, ancamannya adalah pembunuhan dalam kisah dalam kisah Wahyu pasal 13 ayat 15. Jadi akan ada satu masa di mana kebebasan beragama kita juga akan terancam. Dan ketika kita tidak menurutinya, maka ancamannya adalah ancaman kematian. Akan tetapi dalam situasi yang demikian, bagaimana harusnya posisi iman kita? Wahyu pasal 13 ayat 18. Yang penting adalah hikmat. Baiklah mereka yang bijaksana memperhitungkan bilangan binatang itu. Artinya kita diminta berhikmat dengan bijaksana, memahami mana hukum Tuhan yang harus dituruti dan mana yang bukan hukum Tuhan atau yang mana hukum manusia. Itu diperlukan agar kita menuruti hukum Tuhan sebagai Sang Pencipta dan bukan menuruti hukum manusia yang adalah ciptaan. Inilah fokus pelajaran kita untuk 1 minggu ini. Maka sebagai kesimpulannya, menjelang akhir zaman, kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Akan tetapi kita tidak boleh lupa tentang sejarah yang terjadi atau mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar dalam Daniel pasal 2. Bahwasanya di akhir mimpinya, ada sebuah batu terungkit tanpa perbuatan tangan manusia, dan batu itu menimpa patung itu tepat di kakinya. Menghancurkan patung itu bahkan sampai berkeping-keping atau menjadi debu. Dan batu itu semakin besar dan semakin kukuh dalam kekekalan. Itu adalah kerajaan Tuhan. Artinya, kita sedang menghadapi bergerak menuju kepada penggenapan nubuatan. Dan setiap generasi, setiap umat-umat Tuhan dipanggil untuk tetap setia sekalipun berada dalam tekanan-tekanan yang akan terjadi. Maka marilah kita teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Marilah kita berani seperti gereja mula-mula, para murid dan para rasul. Dan tetap memegang hukum Tuhan, sekalipun dunia berusaha untuk menolaknya. Karena pada akhirnya, siapa yang berdiri bersama dengan Tuhan dalam kesetiaan menurut Tuhan, mereka juga yang akan berdiri dalam kemenangan untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.